Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arhamana bi sifatihir rahman wa arsala rasulahu bil aman wassalatu wassalamu ala sayyidil umam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah sekalian, jamaah kuliah duha Masjid Agung Sunda Kelapa yang selalu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati bersama Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa dan juga para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya kita panjatkan atas ribuan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semua, hingga kita selalu diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu kenikmatan enaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat yang sempurna yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran, jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita sebagai umatnya kelak mendapat syafaat dari beliau, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin, para jamaah sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan ceramah duha pada pagi hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Zuhri Yakub, sebelumnya kami akan membacakan beberapa susunan acara dan juga informasi untuk para jamaah sekalian, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang pada hari ini, yaitu pada Ahad tanggal 20 Mei 2012 atau berkesempatan dengan 28 Jumadil Akhir 1433 Hijriah. Adapun informasi yang pertama yang dapat kami sampaikan yaitu mengenai hasil kantong amal pada Ahad yang lalu, yaitu pada tanggal 13 Mei 2012 sebesar Rp13.096.000. Semoga apa yang sudah diinfakkan oleh para jamaah sekalian mendapat ganti berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya untuk ceramah duha pada Ahad yang akan datang, yaitu pada tanggal 27 Mei 2012, insyaallah akan diisi dan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Fikri Haikal MZ, yaitu anak daripada almarhum Haji Muhammad atau MZ. Dan selanjutnya kami pun menginformasikan pengumuman yang pertama, yaitu dari Sekolah Masjid Agung Sunda Kelapa menginformasikan bahwasannya Sekolah Masjid Agung Sunda Kelapa menerima pendaftaran untuk siswa dan siswi tahun ajaran 2012-2013 untuk tingkat KB dan juga TK serta SD dan TPA. Keterangan lebih lanjut dapat langsung menghubungi Sekolah Masjid Agung Sunda Kelapa di lantai 1 Gedung Fathahillah Masjid Agung Sunda Kelapa, atau dapat langsung menghubungi ke nomor telepon 02131901931.
Dan selanjutnya kami akan membacakan beberapa permohonan bacaan suratul Fatihah dari para jamaah sekalian, jamaah rutin dari Masjid Agung Sunda Kelapa. Yang pertama yaitu permohonan untuk Bapak Haji Hasan Basri yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Dan juga Al-Fatihah dikhususkan untuk yang bernama Hasnifar Munab yang sedang sakit pula, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Dan juga permohonan pembacaan suratul Fatihah untuk paman daripada keluarga Haji Rita Taufik yang meninggal dunia di Cirebon. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya dan segala amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Fatihah kita khususkan untuk kita semua yang berada di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan serta keberkahan dan juga kemudahan dalam segala halnya, dan apa yang kita hajatkan Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah sekalian, selanjutnya kita insyaallah sama-sama akan mendengarkan, dan alhamdulillah kiai kita ceramah duha pada pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan ceramah duha pada pagi yang cerah ini, yang insyaallah langsung akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Zuhri Yakub. Kepada Al-Mukarram kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Jamaah kuliah duha yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, di pagi yang cerah ini kita mendapatkan nikmat yang tidak diberikan kepada semua orang. Nikmat untuk selalu berada di jalan Allah dengan penuh semangat dan kesadaran, dan mudah-mudahan Allah kekalkan nikmat hidayah ini, nikmat taufiknya ini buat kita semua, agar kita hidup dalam suasana iman dan mati juga dalam keadaan beriman. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kajian kita pagi ini saya mengutip qaul dari Al-Imam Ali karramallahu wajhah, di mana beliau pernah mengatakan bahwa qiwamul Islam arba'atun. Sendi Islam itu ada 4. Artinya pilar keislaman yang ada pada diri seseorang itu ada 4. Yang pertama al-yakin.
Yang kedua al-adl, keadilan. Yang ketiga as-sabru, sabaran. Dan yang keempat al-jihad, yaitu jihad. 4 kalimat ini kita akan sulit menemukan padanan katanya untuk bahasa Indonesia. Yang pertama yakin. Yakin itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa ya Pak? Percaya itu iman Pak. Sudah jadi kita nggak ngerti tapi kita bilang aja yakin itu apa? Ya yakin lah. Lalu apa? Ya yakin. Kamu yakin nggak? Yakin. Emang yakin apa? Ya yakin. Susah Pak padanan katanya. Bahasa Indonesianya tuh apa gitu? Bahasa Indonesianya ya jauh, nggak ragu gitu ya. Ya nggak ragu sih, bukan padanan kata itu mah. Ya udah begitu dah Bu. Yakin, yakin banget, yakin. Yang kedua al-adlu, adil. Apa itu adil? Kita suka pemerintah harus adil. Mengadil apa? Nah, bijaksana, bijaksana ada lagi bahasa Arabnya. Rata. Sama rata. Musawiyan itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa 4 pilar yang dimasukkan di sini ini nyaris sesungguhnya tidak dikenal dalam bangsa atau agama lain yang ada di Islam itu. Keadilan, kita nggak ketemu bahasa ini di bahasa kita, adil. Ya sudah, itu memang bahasa Arab dan kemudian menjadi populer, menjadi bahasa kita dan menjadi bahasa untuk semua orang. Kalau bahasa Inggrisnya ketemu kita Pak, fair. Mungkin itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia adil nggak akan ada Pak. Apa itu adil? Ya sudah, adil saja. Yang adil dong sama anak, maksudnya apa? Baginya sama, kan gitu. Sama istri kudu adil, baginya kudu sama. Jadi nggak adil Bu. Istri pertama gede tinggi, istri yang kedua kecil. Kalau adil bagi sama, untuk lebaran kasih bahan 3 meter 3 meter, ya istri pertama 3 meter sudah baju sama bawahan. Istri kedua karena kecil, istri pertama gede tinggi ya cuman rok doang. Nggak jadi adil kalau sama itu. Yang ketiga sabar. Apa sabar lagi? Ya sabar. Tuh, jadi bingung sendiri tuh Pak. Bahasa sendiri kita nggak tahu. Ini artinya memang ada, cuman ada idiom ini, kalimat-kalimat ini ada di Islam, yaitulah Islam. Sabar. Jihad. Jihad. Sehingga memunculkan beberapa pemaknaan jihad. Macam-macam. Intinya adalah berjuang. Ya jihad. Masih ketemu juga tuh bahasa kitanya. Sudah, kita tidak akan berpolemik tentang makna harfiah dari kalimat ini, tapi yang pasti ini adalah sistem nilai. Nilai yang harus menjadi ukuran keislaman seseorang. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, qiwamul Islam arba'atun. Nilai dasar seorang Islam itu, pilar keislaman seseorang itu dilihat dari 4 hal. Yang pertama al-yakin. Yakin atau keyakinan yang terpatri di dalam diri. Para ulama kemudian memberikan penjelasan makna yakin ini dalam 2 hal. Yang pertama, makna yakin yang dimaksud di sini adalah
ayya'mala lillahi khalisan wa la yatluba bihi aradad dunya wala ridal makhlukin. Yang pertama, bahwa yakin kita itu kita harus berbuat murni hanya semata-mata karena Allah, atau beribadah hanya karena Allah, dan mengecampingkan atau mengabaikan tuntutan keduniawian, dan juga tidak mencari ridhonya makhluk. Karena ibadah kita itu kita persembahkan kepada Allah yang kita imani sebagai Tuhan, dan kita melakukan sesuatu karena didorong oleh keyakinan dan kepercayaan kita kepada Dia yang memberikan perintah itu. Hanya karena perintah Dia kita berbuat, dan untuk Dia juga kita berbuat, kita beramal. Itu makna yakin yang pertama yang dimaksud dengan keyakinan itu. Di sini akan menafikan kemusyrikan dalam pengertian asyirkul akbar maupun asyirkul asghar, menafikan kemusyrikan besar ataupun kemusyrikan kecil. Karena kita di dalam ibadah, dalam melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah itu, dorongannya adalah karena kita diperintah oleh Allah, dan kita mengabaikan dari amal kita ini untuk mencari hal-hal yang sifat duniawi. Kalau kita beribadah mengejar nilai-nilai yang sifatnya duniawi, itu berarti belum sampai kepada sebuah keyakinan ketika melaksanakan perintah Allah. Seorang mukmin hanya meyakini bahwa apapun yang diperintahkan Allah adalah baik dan akan mendatangkan kebaikan, dan apapun yang dilarang oleh Allah itu adalah buruk dan akan mendatangkan akibat buruk bagi yang melakukannya. Sehingga ketika kita melakukan itu, kita berada pada posisi yang benar-benar yakin apa yang kita lakukan akan mendatangkan manfaat buat kita, dan tidak mungkin Allah memerintahkan kepada kita sesuatu yang tidak bermanfaat. Ketika Allah perintahkan kita mencari rezeki yang halal, itu ibadah. Jangan katakan susah amat nyari yang halal. Apalagi ada orang yang mengatakan bahwa jangankan mencari yang halal hari ini, yang haram saja susah. Itu bukan bahasa orang yang bertuhan. Bahasa orang yang bertuhan, yang yakin kepada Allah, yakini nggak mungkin Allah nyuruh memerintahkan kita mencari sesuatu yang halal kalau yang dicari itu nggak ada. Nggak mungkin, zalim Allah kalau begitu. Kira-kira kalau orang tua kita disuruh ngambil bantal di kamar, padahal di kamar nggak ada bantalnya, tapi disuruh ngambil bantal sama bapak kita, zalim nggak tuh bapak? Nggak mungkin lah bapak kita kayak gitu. Allah suruh cari kita yang halal, berarti ada di sana. Jangan dibilang tidak ada. Persoalan ketemu atau tidak dapat atau tidak, itu persoalan lain. Kita beribadah, tidak ada yang sia-sia. Makanya itu kemudian agama memberikan reward. Salah satunya orang sholat duha akan diampuni dosanya, lalu Allah akan berikan dia kemudahan untuk mendapatkan rezeki. Salah satu rewardnya. Tapi kita ibadah duha jangan ngarep, gue pengen kaya, sholat duha aja banyakin. Nyogok Tuhan. Ini kalau dalam ilmu perbandingan agama namanya nyogok Tuhan. Ini sama saja dengan agama animis dinamis dulu kan, yang masang ancak itu. Apa namanya orang di mana-mana? Ancak. Sesaji. Sesaji itu kan kalau bahasa orang dulu, cerita nenek moyang kita, nyai-nyai saya gitu, nyai-nyai kita, kenapa orang sakit dulu kalau ke rumah dukun itu nanti pulangnya biasanya suruh pasang sesaji gitu. Nah, dianalisis ini penunggu itu marah ketika lewat, enggak numpang-numpang lewat, sehingga dia marah, lalu setannya ngamuk sampai di rumah diikutin, dicekek lehernya sampai sekarang uratnya jadi kejepit gitu kan. Nah, supaya sembuh maka buatlah sesaji untuk meredam marahnya sang penunggu gitu kan. Itu kan nyogok Tuhan namanya gitu. Kalau kita ibadah kemudian orientasinya orientasi duniawi, itu belum yakin akan kebenaran perintah Allah. Lakukan saja. Bahwa kemudian ada rewardnya, salah satu reward dari sholat duha adalah kemudahan untuk mendapatkan rezeki, itu urusan Allah. Tapi jangan kemudian menggantungkan itu kepada Allah. Salah buatannya, setelah berkali-kali melakukan sholat duha, bahkan sudah 40 kali hadir di Masjid Sunda Kelapa, tapi nasib nggak berubah-berubah. Akhirnya apa dia bilang?
nggak bener nih, buktinya gue udah kemarin sholat duha terus, nasib gini-gini juga. Jadi keliru nanti memandangnya. Nah, orang-orang yang yakin kepada Allah itu apapun yang diperintah sudah kerjakan saja, jangan bergantung kepada reward itu. Khawatir nih sekarang memang banyak orang kemudian menerjemahkan agama itu pada hal-hal yang sifatnya fisik, hissi, padahal kebutuhan kita beragama tidak terpaku pada persoalan itu. Janji sorganya Allah juga tidak. Kalau kita mau melihat bagaimana tingkat keyakinan seorang Rabi'atul Adawiyah yang berani mengatakan bahwa saya ibadah bukan karena ingin dapat sorga, saya ibadah bukan karena saya takut neraka, itu kan sebuah puncak pengabdian seorang hamba yang memahami bahwa dia memang harus ibadah kepada Allah. Itu yakin yang pertama. Yang kedua, yakin dalam arti ayyakuna aminan biwa'dillah, bahwa kita mesti yakin, percaya dengan janji-janjinya Allah. Yakin nggak Bu, kalau kita beramal soleh Allah akan berikan kita balasan yang berlipat ganda? Yakin nggak kalau sodakoh Allah akan berikan kita 700 kali lipat ganda? Bagus kalau yakin, tapi kenapa pelit juga? Orang malah seneng sekarang terlibat dengan kebohongan publik, di mana orang katanya berani dan mampu menggandakan uang. Mending yang bisa nggandain uang tuh orang yang jelas-jelasan kaya, ngontrak, dukunnya ngontrak di rumahnya. Udah gitu katanya mampu menggandakan uang, yang punya kontrakan ketipu. Uang hasil kontrakan dia diserahkan sama yang ngontrak supaya uangnya digandakan. Quran udah jelas-jelasan bicara masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan di ayat itu bukan lagi pada lipatan 700, bahkan sudah sampai pada kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pada bilangan yang tak terhingga sesuai dengan kehendak Allah. Makanya kalau ingin ibu menggandakan uang, jangan sama dukun, datang ke panitia masjid, datang tuh ke pondok pesantren, datang tuh ke yatim piatu, iya datang sama mereka, hantarkan, ini loh uang saya 1 juta, ibu kayak kalau yakin dengan Quran, ibu punya uang 700 juta paling kecil, di situ gandainnya. Itu namanya aminan biwa'dillah, yakin akan janji-janjinya Allah. Kita kalau nggak yakin dengan akan ibadah begini bakal dapat sorga, ngapain capek-capek begini Pak? Mendingan habis main subuh lagi nggak kerja kita tidurnya kenceng. Apalagi yang semalam habis nonton bola kan pas banget azan subuh final selesai itu. Didi Drogba pas gol terakhir kemenangan Chelsea terhadap Bayern Munchen. Wong saya nonton kok. Kan enaknya tidur, ngapain? Tapi karena kita yakin akan janjinya Allah, ya walaupun nggak ikut dalam pengalungan medali, karena mau udah telanjur subuh, ya kita tinggalkan TV kita berangkat ke masjid, kita sholat. Yang cuman percaya ada sorga dan neraka tapi nggak yakin dengan sorga dan neraka, nggak ada urusan dengan orang azan subuh. Bahkan sampai teriak-teriak berisik bener sih, oleh lagi piala kok azan lagi. Akan terbalik itu. Nah kita yakin dengan janji-janji Allah. Nah ini orang-orang yang yakin ini pilar pertama. Sampai mohon maaf, kalau orang tidak punya keyakinan, nggak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam hidup. Orang yang punya yakin itu, yang justru akan mendapatkan sebuah ketenangan. Walaupun dia tidak mendapatkan janji itu sekarang, karena dia meyakini janji Allah tidak akan pernah dusta. Betul Pak? Contoh orang yakin itu akan tenang. Kita kalau habis cukuran di tukang cukur Pak, sadar nggak sadar Bapak, di depan kita itu mana kita dikeredongin kan, nggak berdaya.
Itu dia ngambil dari lacinya tuh tukang cukur, seret. Pisau, Pak. Pisau cukur. Bukanya di depan kita itu, Pak. Pisaunya seret, dibuka, Pak. Itu asahannya kulit, Pak, di samping kita. Depan kita ngasahnya seret, seret, seret. Tajam betul ini pisau, Pak. Tapi kita tenang saja. Tenang, santai sekali. Padahal depan kita pisau lagi diasah, Pak. Kenapa kita tenang betul? Nyawa kita tinggal sejengkal loh, Pak. Urat leher kita dengan pisau tajam itu selesai itu. Tapi kita nggak peduli, santai saja sudah. Kenapa? Kita yakin tukang cukur itu membuka pisau lalu diasah depan kita bukan untuk memotong leher kita. Kita yakin dia hanya ingin membersihkan bulu-bulu kalong kita. Maka santai saja, karena yakin itulah hidup jadi tenang. Coba kalau Bapak lagi ada kerusuhan tuh di sini tuh, yang suka pada ribut tuh mahasiswa tuh. Lewat ada orang bawa golok, Pak, begini, Pak, ayo. Berani Ibu lewat. Karena Ibu udah curiga duluan, ini orang bakal membunuh saya. Kalau masih bisa lari, saya lari. Kalau enggak saya pasang kuda-kuda, kan gitu. Kalau ini kan memang gak ada curiga, udah yakin betul, mau apa lagi. Maka orang beriman kalau punya keyakinan kepada Allah, hidup ini mau keblangsak kayak apa, umpama sakit kayak apa, beratnya kayak apa nih hidup, kalau kita yakin dengan janji Allah, gak akan berubah iman kita. Itu yang pertama. Jelas nih, yakin ya Pak, Bu? Oke, satu. Yang kedua, yang dimaksud dengan pilar Islam itu yang kedua adalah al-adlu, keadilan. Adil itu, yang tadi saya bilang kita nggak ketemu, hanya bahasanya kita sebutkan adil. Secara umum diterjemahkan secara umum saja, adil itu wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi pada posisi yang proporsional. Memperlakukan sesuatu pada posisi yang sesungguhnya. Lalu ulama juga kemudian menafsirkan adil dalam hal ini, dalam untuk mengukur nilai keislaman seseorang itu ada dua juga. Yang pertama, lau kana alaihi haqqun yuaddihi qabla talab. Kalau dia punya kewajiban kepada orang lain, maka dia akan tunaikan kewajiban itu sebelum orang lain meminta haknya kepada kita. Itu namanya adil. Seorang istri akan menjadi istri yang adil ketika dia mau menjalankan tugasnya di rumah tangga sebagai istri tanpa harus diperintah oleh suami. Dia tahu kewajibannya apa. Seorang suami akan menjadi suami yang adil. Dia akan lakukan apapun yang menjadi kewajiban dia sebagai suami tanpa harus diminta oleh istrinya. Nggak mesti istri minta uang belanja. Uang kewajiban dia kok ngasih uang belanja. Nggak mesti juga suami memerintahkan istrinya, wanti-wanti, awas ya, jangan keluar rumah ya. Nggak perlu lagi dia ngomong kayak gitu. Wong istrinya juga wanita yang soleha, tahu dia nggak akan keluar rumah tanpa izin suaminya. Nggak usah pakai diancam, awas keluar rumah ada gantinya. Lu keluar jam 8, jam 9 ada gantinya di rumah. Nggak perlu begitu. Wong masing-masing punya kewajiban. Jadi adil itu ya apa yang harus kita lakukan tanpa harus diminta oleh orang. Itu namanya adil. Seorang pimpinan dia tidak harus didemo oleh bawahannya karena dia tahu apa kewajibannya terhadap bawahan. Maka kata Nabi, salah satu sifat orang beriman itu jangan sampai kita melambatkan bayaran orang yang harus mendapatkan bayarannya. Bayarlah upah orang sebelum kering keringatnya, betul ya? Yang kedua, adil di sini adalah idza kana lahu ala ghairi haqqun yurfiqu bi talabihi. Kalau dia punya hak terhadap dari orang lain, dia nggak ngotot Pak untuk mendapatkannya, dia hanya berlemah lembut untuk mendapatkan itu. Seperti kaitan dalam hal hutang piutang, dalam Al-Quran Allah bilang
Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Apabila orang yang berhutang itu masih dalam keadaan sulit untuk membayar hutangnya, maka tunggu sampai orang itu mendapatkan kemudahan. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan bersedekah, sedekahnya kamu kepada mereka itu lebih baik. Kita ngutangin sama orang, kalau ngelihat sistem ini sih kayaknya nggak perlu pakai debt collector, Pak. Kita punya hak, uang kita harus kembali, nggak usah pakai ngotot-ngotot untuk kembalinya uang kita. Apalagi kita udah bicara yakin kepada Allah, Pak. Apapun yang terjadi ini tidak jauh dari ketentuan Allah. Bahkan hakikatnya adalah Allah yang melakukan itu. Dia akan menganggap keterlambatan orang membayar hutang sebagai ujian dia untuk bisa menerima ini sebagai sebuah bentuk keimanannya. Nggak perlu dia harus ngotot membawa golok kepada orang lain atau menggunakan debt collector untuk merampas itu. Walaupun secara hukum kita dibenarkan saja, tapi Al-Quran sudah memberikan petunjuk kepada orang beriman. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia yang berhutang itu dalam keadaan sulit, tunggu sampai mendapatkan kemudahan. Susahnya orang kita kalau nggak ditagih kagak bayar. Ini kan sekak seter juga kita. Ya paling tidak kita tidak menyusahkan orang. Bahwa kemudian kita menuntut hak kita, boleh. Bahkan kalau perlu ya kita tuntut melalui jalur hukum, ya nggak apa-apa. Apalagi ada indikasi kecurangan dari dia. Ini yang disebutkan Al-Quran terhadap orang yang memang dalam keadaan yang masih sulit, dia punya niat bayar. Itu konteks Al-Quran. Tapi secara umum begini, berbuat adil itu kita melakukan apa saja yang menjadi hak orang lain, kita tumpahkan itu, kita lakukan itu. Saya kasih contoh begini. Ini bicara adil, Pak. Saya mau tanya dulu, tolong dijawab secara spontan berdasarkan keyakinan kita. Apabila ada seorang muslim berantem dengan non muslim, bela siapa kita? Apabila saudara kita ribut dengan orang lain, bela siapa kita? Apabila anak kita berantem sama anak tetangga, bela siapa kita? Ini yang tidak islami, Pak. Lihat surah An-Nisa ayat 101. Ini kasus terjadi dan kita ngaku Islam, tapi pilar Islamnya nggak kita wujudkan di situ. Kita nggak mampu menunjukkan keadilan kita sebagai Islam. Padahal Al-Quran mengatakan, wa anta'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil itu lebih mendekatkan kamu kepada ketakwaan. Ukuran orang takwa itu, coba bersikap adil. Di Quran ada ayatnya tuh, Nabi kasus ketika seorang yang bernama Tu'bah bin Ubairik mencuri. Mungkin saya pernah sampaikan di sini kayaknya dulu. Belum. Seorang muslim mencuri, lalu kemudian saat dia mencuri, dia lari dikejar-kejar orang untuk mengelabui orang, kemudian dia masuk ke rumah orang Yahudi dan hasil curiannya dia taruh di situ. Yang punya rumah tahu, oh si Tuma itu masuk, bawa apa itu si Tuma, lalu kabur lagi tanpa tahu Yahudi. Ternyata si Tuma itu habis mencuri, dikejar orang, dianya kabur, orang yang ngejar kan tahu tadi Tuma masuk ke rumah itu. Akhirnya orang bilang apa? Oh, ini barang curiannya ada. Kalau gitu yang mencuri ini dia. Si Yahudi yang dituduh mencuri, rame-rame mereka menghujat si Yahudi tadi. Diminta untuk mengakui. Yahudi merasa nggak mencuri. Dia mau ngomong apa? Saya tidak melakukan. Yang aku tahu tadi Tukma yang masuk dan dia taruh barang itu di sini. Lah biasa, Pak, yang namanya lempar batu sembunyi tangan. Situ mau ngucuk-ngucuk dari belakang ngomong aja deh, enak aja. Dia ngotot juga ikut nuduh si Yahudi yang mencuri. Posisi Yahudi 99,9% sulit untuk mengelak. Maka kata Yahudi pada saat itu dia masih punya satu pembelaan. Aku tidak mencuri. Yang aku tahu Tukmah tadi yang masuk ke sini. Kalian sekarang tuduh aku sama-sama semua. Dan kalian kalau mengaku sebagai seorang yang beriman kepada Muhammad, yuk mari kita bawa kasus ini kepada Muhammad. Bagaimana Muhammad memutuskan perkara ini?
Masya Allah. Dibawa kasus ini kepada Nabi, dijelaskan persoalannya. Nabi kemudian mendapatkan itlaq dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kasus ini. Itulah turun ayat, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Singkatnya kata Allah, sesungguhnya kami turunkan kepada engkau Al-Quran untuk kau jadikan hukum di antara manusia, untuk kau putuskan sesuai dengan maunya Allah, sesuai dengan keinginan Allah, dan jangan kamu menjadi pembela bagi orang-orang yang munafik, orang-orang yang berkhianat itu. Maka Nabi kemudian memutuskan hukum tu'mahlah, kemudian yang dituduh yang kemudian diputuskan dihukum potong tangan karena dialah yang mencuri, dan Yahudi dibebaskan dari tuduhan itu. Inilah wujud keadilan Islam. Maka jawaban tadi saya bilang, itu jawaban spontan. Kalau Anda muslim ribut dengan non muslim, Bapak bela siapa? Rame-rame jawab, bela Islam. Anak kita ribut sama anak tetangga, Ibu bela siapa? Bela anak dong. Yang sikap yang Islami itu, Bu, enggak gitu. Siapapun yang bertengkar, yang berkasus, kita tidak akan pernah membela. Yang kita bela adalah yang benar. Biar kata orang Islam kalau salah, ya salah. Di Islam nggak ada prinsip, Pak, right or wrong my country, right or wrong my brother. Enggak. Di Islamnya ada right is right, wrong is wrong. Jelas sikap kita. Pembelaan pun harus jelas. Ini sering terjadi kasus, kita ini salah melakukan pembelaan. Anak berantem nggak nanya siapa yang salah, main belain aja anak. Habis anak orang dimaki-maki, emaknya marah lagi, ribut sama emaknya. Udah panjang urusan. Dari lebaran Syawal sampai lebaran haji, sampai ketemu lebaran monyet, nggak nanya. Dia nggak senang anak jadi maki-maki. Panjang tuh urusan. Sikapnya jelas, keberpihakannya adalah kepada kebenaran, itulah keadilan. Dan dengan sebab adil semacam inilah ternyata banyak pemeluk baik Nasrani Najran maupun Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, yang memang masih cenderung memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang lurus. Mereka masuk Islam karena melihat bagaimana Nabi mempraktekkan keadilan dalam hidup, dan mereka juga memunculkan semangat kebersamaan di sana. Ketika Nabi mencontohkan itu, Sahifatul Madinah, enggak ujuk-ujuk muncul kesepakatan di Madinah, deklarasi Madinah, Yahudi, Nasrani, kabilah Aus dan Khazraj dan beberapa kabilah lain bertanda tangan mengangkat Nabi sebagai pemimpin. Kalau belum Nabi menunjukkan sifat keadilannya itu, itulah yang menjamin mereka untuk teguh mengangkat dan menerima Nabi sebagai pemimpin buat mereka. Sifat ini yang hilang dari kita sekarang. Ada lagi yang so adil nih orang kita. Orang pada bertengkar nih berdua, jawabannya enteng bener. Ya, gue mah nggak kesono nggak kemari. Ada yang begitu. Ini penyakit nih. Ini kalau ular kita kemplang, Bu, kalanya nih. Ini justru yang bikin riuh yang begini nih. Orang tadi ributnya kecil, nih api bisa gede gara-gara dia nih. Dia ngomong kesono begini, dia ngomong lagi kemari. Ya, pokoknya gue mah nggak kesono nggak kemari dah. Tapi nanya juga, emang apa? Kamu bagaimana sih gini? Terus gimana lu? Ya gua sih, gua mah nggak kesono kemari, gua mah orangnya. Ntar di sono nanya juga. Kalau memang nggak sono nggak kemari, jangan suka nanya urusan orang. Tandain asal ada orang ngomong saya emang nggak sono kemari, tuh orang mau nyari selamat dirinya, tidak pernah mau nyelamatin orang. Bu, kalau ada orang ribut berdua, kita bohong boleh buat damaiin mereka. Jangan bilang nggak sono nggak kemari. Ini ribut nih sama ini. Kita datang untuk melakukan pembelaan terhadap kebenaran supaya dua-duanya berada di jalan yang benar. Kita boleh bohong kok. Bilang aja sama ini, dia sengit bener sama ini. Bilang, dua udah ketemu, aneh udah ketemu sama dia kemarin ngomong-ngomong. Masya Allah, dia sebenarnya rindu banget sama kamu. Dia merasa sepi sekarang hidupnya udah jauh sama kamu. Dia merasa kehilangan, dia pengen banget ditegur kamu. Padahal mah kagak, nggak ngomong begitu, kagak. Ntar kesini gua ngomong lagi nih, begitu juga ngomongnya. Ini kan jelek nih, jelekin ono. Sebenarnya nih kagak aja, kagak begitu-begitu amat orangnya.
Kemarin gue tanya, dia ngomong sebenarnya dia mah rindu banget, seneng banget sama kamu, nggak ada lagi temennya. Orang sekarang dia setelah jauh sama NTK-nya hidupnya ya kata kagak karuan rasanya, dunia udah nggak damai, nggak luas. Pengen banget dia ditanya kamu, kagak ngomong, ini juga kagak. Ini kan ketemu jadi ribet nih. Berarti bener nih orang, hanya ketemu dia nyengir sendiri berdua. Islahu dzatil bayin, itu prinsip mendamaikan dua pihak yang berkonflik. Itu yang dipakai pas sekarang dalam dunia diplomasi sebenarnya. Tapi kalau bilang saya tidak sono tidak kemari, tidak. Kita orang Islam harus berprinsip saya ada di dalam kebenaran. Itulah sikap adil seorang muslim. Yang salah harus kita berani katakan dia salah, yang benar harus kita bela kebenarannya. Jadi kalau ada orang Islam ribut sama orang kafir, bela siapa kita? Orang Islam salah, orang kafir benar, bela siapa? Bela yang benar, yang kafir. Orang Islam benar, yang kafir salah, bela siapa? Bela orang Islam, orangnya benar. Pokoknya inti bela yang itulah adil namanya. Kemudian yang ketiga, udah ada yang beres mukena. Yang ketiga sabar. Nah ini ngomongin sabar Pak. Secara harfiah sabar itu namanya habsun nafsi anil makruhat, mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Di sini dimaknai juga dua. Yang pertama adalah ayyasbiro ala adai faraidillah, sabar dalam rangka menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Lalu yang kedua ayyasbiro ammanahullah, sabar terhadap perkara yang dilarang oleh Allah. Ini kaitan dengan keislaman kita, bahwa kaitan dengan kemanusiaan kita. Konteks sabar hanya kita kaitkan dengan persoalan musibah. Itu kan gitu kan? Dikit-dikit ngomongin musibah kita bisa sabar tuh. Artinya ngomong kalimat sabar muncul ketika orang dapat musibah. Padahal sabar itu tidak hanya pada urusan itu. Maka Imam Ghazali membagi sabar itu tiga. Pertama sabar terhadap musibah, yang kedua sabar dalam menjalankan perintah, yang ketiga sabar untuk meninggalkan larangan. Sabar dalam musibah yaitu yang di ayatnya, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Yang di depannya Allah bilang wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Apa? Di ayat lain Allah bilang innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, orang-orang yang sabar akan diberikan balasan yang sempurna oleh Allah, yaitu sorga bighairi hisab, tanpa dihisab lagi, white card masuk sorganya, nyelonong tuh mereka. Makanya kalau pengen dapat sorga bisa nyelonong itu, jadi orang keblangsak, jadi orang sakit. Kalau sehat duit banyak, orang enak mulu, itu perhitungannya susah. Orang susah nanti perhitungannya gampang. Kan orang kaya sama orang susah sorganya 500 tahun duluan orang susah. Gini aja deh, kita di bandara lagi check in tuh, yang pakai bagasi yang nggak bawa bagasi, mana yang lebih cepet coba? Yang nggak punya bagasi kan langsung cet udah kabur, yang punya bagasi ditempel-tempelin dulu. Yang nggak bawa bagasi cuman bawa tas yang telang doang, di sana udah begini-begini di white tempat ruang tunggu, yang ono masih keringetan gowot. Orang kaya ditanya min ainak tasabahu, dari mana kamu dapat harta? Bisnisnya banyak kan, jawabnya banyak itu. Sebutin. Wa fi ma anfaqo, kemana makainya? Orang duitnya banyak kan ditanya, ada yang dipakai, ada yang belum. Pakai ke sini lama. Makanya lama. Kalau yang susah gampang prosesnya. Dari mana kau dapat? Kuli Tuhan.
enteng, satu doang dia mah. Boleh kulit. Makanya kemana? Habis buat makan. Selesai aja udah dia mah. Tuh. Cepet makan. Ya Allah pengen gampang dapat sorga. Ya tapi kan kagak ada yang mau. Persoalannya sanggup sabar enggak? Itu masalahnya yang susah. Itulah dijanjikannya kayak begitu. Nah, sabar yang kedua, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ini kalau tidak sabar-sabar bener kita beribadah nggak bakalan bisa. Contoh sholat subuh, yang namanya jam 4 itu menjelang subuh, itu kan waktu akhir malam Pak, yang paling indah kita bermunajat, paling syahdu, kita menjerit pun kita terasa kayaknya Allah denger banget jeritan kita jam-jam segitu itu. Tapi yang namanya jam 4 kan siapa sih yang matanya kagak ngantuk? Yang namanya jam 4 biar kasur kita udah demek, kata orang Betawi. Apa tuh demek tuh? Kasur itu kan kalau dulu suka dijemur Pak, udah demek dijemur, tempat yang panas digebukin, ada khusus gebukan itu ada yang ribet tuh, rotan, beluh digebukin biar pakai lagi anget ntar gitu. Ini kasur dia udah demek banget nih, jam 4 kayak spring bed baru kasur kita. Selimut yang udah the kill of the kumel tuh, yang baunya udah nggak jelas. Kalau di pesantren kan gitu Pak, pokoknya udah dipakai aja udah, yang penting bisa tidur. Itu jam 4, masya Allah, kayak spray pengantin baru. Jam 4 wangi semua, kita tarik kemana aja asik itu selimut. Tadi waktu mau tidur bau Pak, tapi jam 4 kita putar ke sana hangat, kita putar kemari asik. Coba. Enakan mana sembahyang subuh sama tidur coba dalam kondisi kayak gitu? Enakan mana? Enakan tidur, jujur aja. Tapi kita harus lawan nafsu kita untuk tidur. Ini Allah bilang, wa nahan nafsa anil hawa. Mengendalikan keinginan kita, melampiaskan keinginan sebuah kenikmatan, tapi mengendalikan keinginan kita untuk tidur kita lawan. Menahan diri dari hal yang tidak menyenangkan, walaupun tidak menyenangkan karena ini perintah Allah. Itu namanya orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah. Orang berhaji ngeluarin duit sebegitu itu buat mereka yang hitung-hitungan, yang pelit medit kikir koret itu sulit Pak. Bahkan jawabannya enteng ke suruh haji. Apa dia bilang? Belum panggilan. Apa sih bilang belum panggilan? Emang dia budak dipanggil? Itu Quran udah bilang wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Itu kan ayat ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah Baitullah. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil manusia. Maka naiklah Nabi Ibrahim ke Jabal Abi Qubais. Di sana Nabi Ibrahim memanggil manusia, ya ayuhan nas innallaha qad bana lakum baitan hujju ilai. Allah udah bangunkan Baitullah, datanglah kalian haji ke sini. Makanya kita datang. Namanya memenuhi panggilan Nabi Ibrahim. Jawaban kita labbaik Allahumma, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Itu riwayatnya. Kapan manggilnya? Dulu Nabi Ibrahim udah manggil tuh di Jabal Abi Qubais. Udah ada panggilannya. Emang orang pelit kan budeg Pak. Orang pelit tuh kalau dipanggil sama tetangganya yang susah, rada kurang sendeng nyautnya. Dia tahu bakal dipinjemin duit kok. Budeg dipanggil, belum panggilan. Padahal dia hitung-hitungan. Orang yang sabar menjalankan perintah Allah, jangankan baru timbang 50 juta, 60 juta, yang plus 80 juta, dan sampai 120 juta, nggak ada urusan. Saya keluarin harta saya di jalan Allah. Sabar namanya dalam ibadah. Padahal nyarinya sungsang sumbal, jungkir balik, kaki buat pala, pala buat kaki, siang banting tulang, malam banting bini, nggak ada capeknya gitu. Mohon maaf ibu-ibu jangan kesinggung, itu bahasa saya. Tapi demi menjalankan perintah Allah, kita nggak merasa kehilangan aset kita.
Itu namanya sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ini kalau ibu di kalung, di lehernya ada kalung 10 gram aja nih bu, ibu copotin semua tuh kalung, sekarang kumpulin di sini. Berat nggak kira-kira? Berat. Nah, kudu sabar. Yang enteng apa? Ditambahin. Yang cuman 10 gram kalungnya tambahin leontinnya 20 gram. Itu yang enak. Yang kagak enak udah tinggal 10 gramnya dicopotin juga. Itu nggak enak. Itulah namanya sabar dalam menjalankan perintah. Kalau hitung-hitungan rugi bener, belum tentu bisa kebeli lagi. Tapi orang yang yakin kepada Allah nggak ada urusan segitu. Apalagi haji pak. Ya Allah pak, bapak punya duit 50 juta 60 juta bapak setor haji, lalu bapak datang ke sana buat tawaf, sa'i, lihat pahalanya kayak apa. Masya Allah pak, kita masuk Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik sholat kita dibandingkan di Sunda Kelapa. Sholat zohor di Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik daripada sholat di rumah kita. Apa artinya uang 60 juta kalau udah kayak begitu? Bahkan umpama kita baca Quran di sana, kita punya wirid di sana, bahkan nggak bisa, lu goblok bang tuh orang. Pergi haji tolol bener, nggak bisa apa-apa, baca Quran nggak bisa, wiridan juga nggak punya. Datang ke sono, biarin, nggak apa-apa, bengong aja, bengong di Masjidil Haram, masih dapat pahala. Loh kan Nabi yang bilang setiap hari Allah turunkan 120 rahmat, 60 untuk yang sholat, yang toab, 40 untuk yang toab, yang sholat, kemudian 20 buat yang memandang Ka'bah. Coba dah, di mana coba orang ibadah bengong dapat pahala? Di rumah bengong digeprak bini kita. Lalu bapak ziarah makam Nabi, datang ke sono, salatu wassalamu alaikum ya Rasulullah ya Habiballah. Oh kita dijawab, yang jawab salam kita siapa? Nabi. Tahu Nabi siapa? Ya tahu nggak Nabi Muhammad itu siapa? Saya tanya sama ibu. Iya, Nabi Muhammad itu kan Sayyidul Mursalin, pemimpin para nabi, makhluk yang paling mulia, kekasihnya Allah. Ibu ngucap salam sama Bu RT dijawab seneng nggak? Padahal dosanya Bu RT mungkin gedean daripada dosa ibu. Bapak kita ngucap salam sama orang besar katanya, dijawab salam kita senang. Padahal mungkin dosanya banyakan dia sama kita, mungkin pak, atau sama-sama gede lah. Itu orang yang gede dosanya aja jawab salam kita kira. Bapak haji, ibu haji ngucap salam sama Nabi, yang jawab adalah manusia yang paling mulia yang jawab salam kita. Apa artinya uang 60 juta? Salam kita dijawab oleh Nabi. Salam kita kan doa keselamatan. Nabi yang jawab, mudah-mudahan engkau diberikan keselamatan. Yang ngomong Nabi, paten nggak kira-kira tuh? Luar biasa. Makanya orang-orang yang sabar menjalankan perintah itu akan dapat kenikmatan-kenikmatan tersendiri. Sabar. Kemudian sabar dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ini zaman sekarang udah kayak begini nih. Nih, sabar meninggalkan yang dilarang. Ya Allah, di rumah kita sekarang bagaimana? Yang dilarang oleh Allah ada nggak di rumah kita sekarang? Yang dilarang di rumah kita ada nggak? Yang dilarang oleh Allah di rumah kita ada nggak? Kita bersihkan dulu dari situ. Berat memang. Termasuk bimbing anak-anak kita ya Bu. Emaknya udah bisa begini, neneknya udah bisa begini, anak kita udah bisa begini nggak? Belum? Kenapa belum? Ya ini memang agendanya kudu begitu. Meninggalkan yang dilarang berat. Emang enteng ninggalin yang dilarang? Ninggalin yang dilarang juga apa? Maksudnya barangnya ada. Pak, makan jengkol hukumnya apa? Makruhnya kapan? Kapan makruhnya? Waktu ada jengkolnya. Makruhnya nggak berlangsung dari sampai hari kiamat, enggak. Makruhnya kapan tuh jengkol makruh kita makan? Waktu jengkolnya ada.
Kalau jengkolnya kagak ada, kapan mau makruhnya? Orang kagak ada barangnya. Bisa nggak kita ninggalin itu pada saat itu? Pak, zina haram. Kapan haramnya zina? Saat melakukan. Ya ketika ada tantangannya di situ. Peluangnya ada, maksud saya peluangnya ada. Tuh perempuan mau lagi sama kita. Kita demen sama dia. Artinya peluangnya ada. Sudahlah, kita bagi sama 50-50. Kalau udah asik, udah nggak ada yang menghalangi. Tapi ketika kita menyatakan ini dilarang oleh Allah, dia bukan hak saya, nggak boleh saya masukkan jari saya ke dalam cincin yang bukan milik saya, itu gede pahalanya. Itu namanya sabar di dalam meninggalkan larangan. Kalau nggodain perempuan kagak dilayanin mah Pak, lalu perempuannya maki-maki kita kabur, sabar. Bukan sabar, itu namanya pecundang. Kalau dia mau mah belum tentu nggak kejadian, itu medianya aja nggak mau. Nih ngimpi ketemu kucing lagi jalan, dilewatin kucing, mau tidur, kucing nih berada di atas. Kucing tesnya berapa ya? Kayaknya keluar kucing nih kayaknya nih. Yakin bener kucing bakal keluar. Kalau dikeluar pasang kucing menang nih kayaknya nih. Tapi walau begitu dia bilang, oh judi haram. Walaupun tandanya kucing bakal menang, tahu dia ini haram, dia tinggalin. Itu namanya sabar meninggalkan larangan Allah. Berat nih Pak beragama. Yang terakhir, jihad. Pilar Islam itu adalah jihad, yang secara harfiah jihad artinya berjuang. Secara umum diartikan jihad itu adalah badlul wus'i li'ilai kalimatillah, mengerahkan kemampuan, mengerahkan potensi, mengerahkan segala apa yang kita miliki dalam rangka mewujudkan, meninggikan, menjayakan agama Allah. Di sini dimaknai ada dua. Yang Sayyidina Ali katakan jihad itu sebagai pilar dari Islam, Allah taghfula an aduwika. Yang pertama, jangan sekali-kali kamu lalai dari musuh kamu. Apa musuh kita yang paling paten itu? Asyaiton, setan. Jangan lalai dari setan. Ya Allah, setan ini mati enggak? Beranak jalan? Mati kagak? Berkembang? Main bola kagak setan? Ke kantor? Nyawah kagak? Ke pabrik kagak setan? Kerjanya ngapain setan? Godain siapa? Godain kita. Coba, apa nggak keok kita? Dia hadir datang dari depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Dikepung kita sama setan. Maka perjuangan yang paling berat adalah melawan godaan setan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu, jadikanlah dia benar-benar musuh kamu. Menjadikan orang kafir sebagai musuh, mengitlakkan dia sebagai musuh gampang, jelas itu Pak. Tapi menjadikan setan sebagai musuh kita bukan perkara gampang. Ngomongnya sih enak. Ini yang kata Syekh Ibrahim bin Adham, kamu mengaku setan itu musuh kamu, tetapi nyatanya wa wafaqtumu wa ata'tumu, kerjaan kamu suka akur sama kerjaan setan. Dan kamu mentaati apa yang diajak oleh setan. Padahal kita bilang setan musuh, tapi sering kita berkawan sama setan. Makanya nanti setan itu wujudnya adalah karena saking banyaknya dan saking hebatnya kerja dia. Begitu mobilnya setan bekerja, yang kata Nabi asyaiton yajri majrad dam, setan itu berjalan berarak beriringan seperti mengalirnya darah merah darah putih. Maka kemudian manusia bisa berubah menjadi setan. Itu yang Allah bilang minal jinnati. Nih jangan dikira lagi ngaji gini gak ada setan. Ada. Siapa? Ada. Yang nyolek-nyolek temennya.
Ulang yuk. Siang nih. Payah. Ceramahnya ngomong mulu. Ceramah mau ngapain ya? Ngomong emang. Ulang yuk. Setan itu. Kalau yang bener kan, yang belum ngaji diajak ngaji. Yang udah ngaji terus ngajak ngaji nggak bisa, ngajak pulang. Tapi kalau baru-baru mah nggak apa-apa, ngajak pulang, turutin aja dulu biar jadi demen, biar besok mau balik lagi. Kalau kebangetan anteng begini kelamaan, ngajinya lama banget, kok ada kapok lah, lama banget. Mau besok belum doyan. Orang kalau belum doyan jangan kasih banyak-banyak. Tapi ini kelasnya kelas paten semua ini mah nih. Kalaupun keluar kan memang mungkin mau nyari hawa dulu, dari pagi datang di sini. Lagi gue salah kelamaan ngomongnya. Tapi ininya belum habis nih, bagaimana? Kata ulama di sini, kalau kamu lalai dari setan, fa in ghafalta anhu fa innahu la yaghfulu anka. Kalau kamu lalai dari setan, setannya nggak lalai dari kamu. Kita memang sering lalai, tapi setan nggak pernah lalai dari kita, diintip terus. Sampai kita mau makan aja ditungguin sama setan. Mau bergaul sama bini, Pak, dia mau nimbrung. Makanya setan yang godain orang kafir sama setan godain orang beriman, Pak, beda. Yang godain orang kafir setannya gemuk-gemuk. Yang godain orang muslim setannya kurus kering. Ketemu tuh dia berdua ngobrol, lu ngapa kurus bener? Habisnya gue mau makan, mau bantuin kagak bisa, aja baca bismillah. Gue mau nimbrung kerjaan dia, gimana gue mau nimbrung? Dia mau bergaul sama bininya pakai baca doa dulu. Gue aja sebut-sebut, panas gue lari. Lu ngapa gemuk bener? Gue mah aman. Cuma ngapain aja gak baca-bacaan papa. Dia makan gue bantuin, makanya gue kenyang. Dia gak ada kenyangnya katanya. Bininya banyak, wow, yang mana aja gue ikut. Jadi setannya gemuk-gemuk, setannya sama orang Islam kurus kering, bikin setan kurus kering. Makanya kita punya teori nipu setan. Iya, orang kata Nabi, kalau anda minum baca bis, kalau lupa baca bismillah, baca waktu ingat. Udah setengah gelas baru gini, masya Allah, belum baca bismillah kita. Baca buru-buru, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu yang separuh tadi bantuin setan, muntah tuh setan, Pak. Kita nggak ngeliat aja, setan pada muntah. Itu kalau kita mau visualkan, tapi yang jelas memang dia tidak terlihat, tapi dia melihat kita, dia tahu kita, dan dia selalu mengajarkan kita untuk mengabaikan segala kebaikan dan mendorong kita kepada kesalahan. Maka jihad kita ngelawan setan itu yang berat. Yang kedua, jihad kita adalah disebutkan di sini, anna aktsara fitnati bani Adam li ajlil mal. Kebanyakan bencana yang ada pada manusia adalah karena faktor harta, urusan banda. Ini sering saya bilang, jihad ngelawan orang kafir pakai senjata, kita pakai bambu runcing masih berani maju kan? Betul? Ini hari kita jihad teriak-teriak, apapun kita bisa teriak. Bahkan orang sekarang Allahu Akbar aja sering dipakai buat macam-macam, Pak, sekarang. Buat ngosongin lahan aja pakai Allahu Akbar. Mempertahankan lahan orang pakai Allahu Akbar juga. Kalau nggak kedengeran pakai sami Allahu liman hamidah. Wah, nggak mau sami Allahu liman hamidah. Ntar kalau Allahu Akbar kedengeran hilang dah tuh, pelan-pelan takbirnya. Nah. Yang mahal itu urusan duit. Ngelawan orang kafir, preman aja berani mati. Yang kagak sembayang, Pak, diajak perang lawan orang kafir berani mati. Karena apa? Orang yang jihad masuk surga, yang mati syahid masuk. Kata preman, gue sembayang kagak kuat, puasa kagak kuat, gue pengen surga juga, biar gue mati di sini kagak apa-apa dah. Keberanian gue pakai, berani dia.
Berani. Tapi siapa orangnya yang kuat melawan duit? Coba. Ayo. Biar teriak-teriak kenceng bener. Kalau di depan udah ada duit, loyo teriaknya. Ini yang paling berat tuh, ngadepin gituan. Almal, harta. Orang punya idealisme kayak apa, tapi begitu dihadapkan pada pilihan ini bisa hilang idealisme seseorang. Siapapun, itu paling berat di situ urusannya. Nah, maka itu prinsipnya adalah jihad kita itu mendorong diri kita wardo bil yasir minal mal likai la yaghurraka, mendorong diri kita untuk ridho dengan yang sedikit dari harta yang kita miliki walaupun sedikit, belajar dan berusaha untuk ridho, terima pemberian Allah apa adanya agar kita tidak terpedaya. Ini yang kata Nabi, wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridholah kamu dengan pemberian Allah apa adanya, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Saya belum lama ngobrol dengan salah satu pejabat, dia mengeluhkan, saya puji-puji, saya bilang Bapak hebat, peduli sama kaum muslimin, peduli sama kegiatan orang Islam, begini pejabat yang bagus. Tapi apa dia bilang? Tapi Pak Ayatad nggak bisa kaya kita. Oh Pak, kalau pengen kaya gampang, saya punya rumus Pak, saya punya resep, mau saya kasih Pak. Oh iya Pak, mau, boleh. Gini Pak, kalau Bapak pengen jadi orang kaya, Bapak harus cari teman tempat ngumpul orang-orang miskin. Jadi Bapak harus sering ngumpul bersama orang miskin, maka Bapak jadi orang paling kaya di situ. Iya dong. Jabatan Bapak, kalau Bapak kumpul dengan atasan, Bapak akan selalu jadi orang rendah. Tapi Bapak kumpul bersama bawahan Bapak, Bapak akan jadi orang nomor 1 di situ. Itu Pak rumus kaya dari Nabi. Itu yang Nabi bilang, wardo bima qasamallahu takun agnan nas. Ridho dengan pemberian Allah, maka kamu akan jadi orang yang paling kaya. Terima apa adanya. Itu jihad nggak tuh? Mendorong diri kita untuk bisa menerima, melihat orang yang di atas, Masya Allah, kapan gua? Bahkan sampai berubah bocah sebutannya bukan Masya Allah lagi, udah keseringan nengok ke atas, Masya Allah. Sah dia ngeliatnya di atas mulu. Maka kata Nabi, untuk urusan dunia lihatlah orang yang lebih rendah dari kamu. Kalau untuk urusan ibadah, lihat orang yang lebih hebat dari kamu, agar kamu tertarik, terdorong, termotivasi, terstimulan, terangsang kamu untuk lebih menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi urusan dunia, kalau nggak mampu, jangan sekali-kali lihat orang yang lebih atas, lihat yang lebih bawah, supaya kamu bisa bersyukur. Anda punya mobil, bersyukurlah Anda punya mobil. Jangan lihat yang punya pesawat. Yang mobil alhamdulillah, berodong-odong mobil, hujan nggak kehujanan, daripada dia motor mulu. Punya motor syukuri, jangan ngeluh aja ngeliat mobilnya. Lihat, ente masih punya motor, masih cepet. No, tetangga ente seumur-umur gue sepeda mulu, kakinya pada bengkak. Ente yang punya sepeda, syukuri juga punya sepeda, jangan lihat yang punya motor. No, saudara ente, dia parek kemana jalan ngetuk gajah kaki mulu jayun-ayun. Lapakan gajah, jalan mulu, nggak punya duit, mau beli motor. Ente yang bisa jalan syukuri, bisa jalan. No, saudara ente no di kursi roda, ente di kursi roda gue syukur, jangan lihat yang bisa jalan kemana-mana, syukuri biar kursi roda juga masih bisa hidup. Syukur. Coba kalau gagah, tampan, duit banyak, kemana-mana bisa, belum tentu bisa ke Sunda Kelapa. Mainnya ke diskotik aja. Nah, jadi lihat begitu. Nah, itu perjuangan yang sebut jihadun nafs namanya. Mujahadah diri kita. Nah, ini orang Islam berada pada posisi ini. Kita bagaimana sekarang menumbuhkan nilai-nilai ini dalam diri kita yang menjadi pilar keislaman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita 4 nilai dasar keislaman ini: keyakinan, kesabaran, keadilan, dan juga jihad atau semangat berjuang.
sehingga pada akhirnya Allah sempurnakan segala kekurangan kita, Allah ampuni segala kesalahan yang sudah terjadi dari diri kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki kualitas hidup kita bi barakati suratil Fatihah. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala dzatil muhammadiyya wa anfa'na bi barakatiha wa hdina ila ar-rasyad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman, alhamdulillah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna malan yakfina wa baitan ya'wina wahfaz 'alaina uqulana wa adyanana wa ahlina wa amwalana wa qina syarra may yu'dina. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Para jamaah sekalian, demikianlah tadi sama-sama kita mendengarkan ceramah duha yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Zuhri Yakub. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita sama-sama bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu marilah sama-sama kita akhiri majelis kita dengan sama-sama membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.